Halo Popa People, selamat datang di Popakura, channel yang bakal bahas serba-serbi update soal pop culture. Di konten pop update kali ini, kita bakal bahas dan diskusi soal film yang kami atau bahkan kalian kira gak bakalan ada lanjutannya nih. Ya bener, ini adalah film yang pernah bikin masa kecil beberapa orang jadi trauma sama kejadian-kejadian tertentu yang berkaitan sama kematian. Langsung aja kita sambut Final Destination Bloodlines. Final Destination Bloodlines akan dirilis oleh Warner Bros pada 16 Mei 2025, yang juga bertepatan dengan perayaan seperempat abad dari franchise ini. Menariknya lagi, film ini nggak hanya hadir di layar biasa, tapi juga akan tersedia dalam format IMAX. Jadi buat kalian yang pengen merasakan sensasi tegang yang lebih intens, dengan kualitas visual dan audio yang memukau, please tonton di IMAX. Kalian bakal ngerasain momen-momen mendekati kematian ala Final Destination Bloodline. Selain itu, film ini digadang-gadang akan membawa elemen-elemen baru yang lebih segar, tapi tetap mempertahankan ciri khas dari franchise ini, yaitu kematian yang kreatif dan penuh kejutan. Dengan segala hype yang ada, rasanya film ini bakal jadi salah satu rilis franchise horor terbesar di tahun ini. Sekarang kita bahas deretan aktor dan aktris yang akan menghidupkan Final Destination Bloodlines. Beberapa nama besar bisa kalian lihat di layar ini ya. Meski peran mereka masih dirahasiakan, nama-nama ini sudah cukup bikin fans antusias karena reputasi mereka di berbagai proyek sebelumnya. Kehadiran wajah-wajah baru ini memberi nuansa segar yang pastinya bikin franchise ini makin relevan untuk generasi baru. Ada juga rumor bahwa film ini mungkin akan melibatkan cameo dari beberapa karakter klasik dari film-film sebelumnya, sebagai bentuk penghormatan pada sejarah panjang franchise ini tentunya. Tapi ini masih spekulasi ya. Gimana menurut kalian Popa People? Kira-kira siapa karakter favorit kalian yang ingin kembali lagi di Final Destination Bloodline? Seperti tradisi film-film sebelumnya, plot dari Final Destination Bloodlines kemungkinan besar akan mengikuti pola yang sama, yaitu sekelompok orang yang berhasil lolos dari kecelakaan besar yang fatal, kemudian mereka akan dikejar oleh kematian yang gak pernah gagal menjemput mereka, dan satu persatu akan mati sesuai urutannya. Meski begitu, ada desas-desus bahwa Bloodlines akan membawa pendekatan baru yang lebih kompleks nih, dengan memperdalam cerita latar belakang para korban, serta eksplorasi tentang aturan dari kematian itu sendiri. Bahkan mungkin, kata Bloodlines adalah sebuah clue di mana kematian yang selama ini jadi villain utama ternyata emang ngincer keturunan tertentu yang ada hubungannya sama film-film sebelumnya. Nah menarik nih buat kita tunggu gimana nih plot yang sebenarnya terjadi di film ini. Film ini juga menjadi debut duo sutradara Zach Lipovsky dan Adam B. Stein. Keduanya dikenal lewat karya mereka di tahun 2018 dengan film berjudul Freaks, yang sukses menggabungkan elemen thriller dan drama dengan sangat baik. Jadi kita bisa berharap kalau Final Destination Bloodlines nggak cuma menyajikan ketegangan, tapi juga cerita yang lebih emosional dan berlapis-lapis tentunya. Oh iya, ada fakta menarik nih Popa People. Untuk adegan kecelakaan utama yang menjadi titik awal cerita, kabarnya film ini akan mengambil inspirasinya dari kejadian nyata yang terjadi di dunia yang lagi nggak baik-baik aja ini. Jadi buat kalian yang suka tebak-tebakan, coba deh tebak kecelakaan seperti apa yang bakalan jadi pemicu dari film ini yang diambil dari dunia nyata. Tentunya ini akan menambah kesan realistis dan mengerikan yang menjadi ciri khas dari franchise ini. Final Destination Bloodlines jelas menjadi proyek yang sangat dinantikan, apalagi mengingat sudah lebih dari 1 dekade sejak film terakhir dirilis. Harapannya, film ini bisa membawa franchise ini ke level yang lebih tinggi, baik dari segi cerita maupun eksekusi teknis. Pertanyaannya, apakah Bloodlines akan mampu memenuhi ekspektasi fans? Dan apakah ini akan menjadi kebangkitan franchise dari film Final Destination di era modern? Please tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Popa People. Kamu pengen tahu nih seberapa excited kalian untuk film ini. Jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten seru terkait pop culture. Sampai jumpa lagi Popa People. Stay awesome and stay updated. Bye.